Saudara-saudara dikasih Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Injil sejati versus Injil palsu. Saudara-saudara, ini menandakan kepada kita bahwa dalam hidup kita ini, sebagaimana kita mengikuti Tuhan dan sebagaimana kita mendengarkan tentang Dia, bahwa ternyata berita tentang Yesus itu sendiri pun ada yang benar dan ada yang tidak benar. Nah saudara, kalau kita berbicara mengenai Injil sejati dan Injil palsu, ini pembahasannya sangat luas sekali. Tetapi karena waktu kita tidak terlalu banyak, mungkin kita akan nanti pilih beberapa hal saja supaya kita bisa memiliki pemahaman tentang Injil sejati dan Injil palsu. Nah, untuk mendasari tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Gembala sudah catatkan di warta kita, yaitu 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara dikasih Tuhan, supaya kita sama-sama diberkati lewat pembacaan firman Tuhan ini, maka kita akan membacanya secara bergantian. Saya baca pertama, demikian seterusnya sampai dengan ayat ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat pertama sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu pada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang baru kita baca ini menjadi dasar terhadap tema pada hari ini, Injil sejati versus Injil sepenuh. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini banyak berita-berita atau ajaran-ajaran yang muncul terhadap siapa itu Yesus, sehingga di kalangan orang-orang Kristen sendiri itu sering berkata demikian. Saudaraku pernah mendengar atau tidak, ketika berbicara katakanlah di kalangan katakanlah dalam duka, ketika mengucapkan sepatah dua kata, ada saja yang sudah lama menjadi orang Kristen berkata demikian, sudahlah, tujuan kita sama, ke surga. Jadi semua agama sama. Itu sering kita dengar. Tapi saudaraku, itu tidak benar. Itu termasuk salah satu contoh berita palsu.
Jadi kalau ada berita yang sedemikian itu tergolong pada bagian yang namanya Injil palsu. Jadi yang benar itu saudaraku dikasihi Tuhan menurut Alkitab. Bukan begitu. Yang benar itu adalah semua memang orang ingin berharap masuk ke surga, tetapi menurut Alkitab jalan itu adalah Yesus. Dan isi Injil itu sesungguhnya adalah Yesus. Maka dikatakan evangelion. Maka dikatakan berita baik. Berita baik itu saudaraku dikasihi Tuhan adalah berita tentang Yesus, di mana kita berbicara mengenai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau kita berkata, kalau kita melihat lebih jauh, pertanyaan yang paling utama sebenarnya adalah apakah Injil sejati itu? Saudara-saudaraku, Injil sejati itu menurut Paulus dalam suratnya Roma 1:16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Banyak di Alkitab berbicara mengenai Injil, banyak sekali. Tetapi dalam nats ini dikatakan, karena Injil adalah yang pertama, kekuatan Allah. Jadi kenapa dikatakan Injil adalah kekuatan Allah? Isinya itu adalah Yesus. Dan Yesus itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan Yesus itu sendiri adalah Allah. Dan dikatakan di sana yang menyelamatkan. Pribadi. Menyelamatkan setiap orang, tapi ada syaratnya. Yang percaya. Tetapi saudara-saudaraku, kalau berbicara mengenai ayat ini, setiap orang yang percaya, kalau kita berkata percaya, itu tidak sekedar percaya. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, ada buah daripada keyakinan itu, ada buah daripada kepercayaan itu. Tetapi dalam hal setiap orang percaya bahwa ternyata Tuhan itu tidak pilih kasih, maka dalam nats ini dikatakan terhadap pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya saudaraku dikasihi Tuhan, ini menyatakan bahwa tanpa pandang bulu Tuhan akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kalau kita lihat nats ini saudaraku, kita lihat sekali lagi, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan dalam pengertian selamat di bumi dan juga sampai di sorga. Tapi kalau ada berita lain, banyak loh berita-berita, banyak yang kedengarannya itu kabar baik, padahal sesungguhnya itu bukan Injil. Bahkan kadang-kadang orang sering bertanya, kalau memang isi Injil itu adalah tentang Yesus, lah kenapa bisa Yesus mati? Orang mati kok bisa ngurusin orang hidup? Itu seringkali menjadi pertanyaan-pertanyaan. Tetapi isi Injil atau berita Injil atau berita baik itu harus menggenapi semua apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Nabi kita itu banyak. Ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Kalau disebut nabi besar seperti Yosua, Yeremia, bukan karena badannya besar, bukan, tapi karena kitabnya panjang. Kalau dikatakan nabi-nabi kecil, bukan karena badannya kecil, tapi karena tulisannya itu singkat, seperti Obaza, singkat. Jadi bukan berdasarkan fisiknya, tetapi apa yang disampaikan berita, apa yang disampaikan para nabi pada waktu itu adalah berita Injil. Apa yang dinubuatkan para nabi pada waktu itu adalah kisah tentang Yesus, yang mana kita bisa lihat itu dalam Injil-Injil. Ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa disebut istilahnya Injil? Karena isi Injil itu adalah Yesus. Maka dikatakan begini,
Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci, yaitu di Perjanjian Lama, mengenai anaknya. Dalam kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Saudara, saya mendengarkan baru-baru ini ajaran tentang Yesus, beragam-ragam, banyak jenisnya. Ada yang mengkaitkan Yesus itu tidak mati. Ada yang berkata Yesus itu mati. Karena mereka berkata begini, saudara dikasihi Tuhan, pertanyaannya begini, apakah Anda yakin bahwa Yesus itu mati? Lalu yang menjawab berkata, diambil dari kitab Yunus. Yunus di perut ikan 3 hari. Dan orang berkata begini, kalau begitu masa orang tidak mati di perut ikan? Lalu orang Kristen berkata, Allah Maha Kuasa, mujizat terjadi. Tapi kalau kita perhatikan, kalau ikan itu nggak mati di perut ikan, kalau memang itu menggambarkan Yesus, berarti Yesus nggak mati di kubur dong. Itu banyak polemik-polemik yang ada sekarang ini. Tetapi kalau kita berbicara, kita kembali Injil sejati versus Injil palsu. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya. Dan dikatakan dalam kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Inilah isi Injil. Maka saudara-saudaraku, kita yakin betul mengenai bahwa ia adalah keturunan Daud. Tetapi saudara, itu menjadi pertanyaan juga. Dikatakan begini oleh orang-orang Yahudi ketika Yesus berkata, akulah ia. Tapi orang Yahudi kenal betul dengan keluarga Yesus. Orang Yahudi tahu persis siapa itu Yusuf. Orang Yahudi tahu persis siapa itu Maria. Mereka bilang Maria ini itu orang Magdala. Maka kalau di Israel di sana dikatakan itu kampung Magdala. Dari situ asal usul kata menjadi Magdalena. Mereka tahu persis. Ini Maria berasal dari kampung Magdala. Mereka tahu persis bahwa Yesus ini anaknya Yusuf, tukang kayu, miskin. Kok orang seperti ini bisa dikatakan juru selamat? Secara pikiran manusia, iya ya, manusia miskin. Dan bukti betul-betul bahwa Yesus itu miskin, orang tuanya miskin. Kenapa? Kalau dia kaya pasti dia lahir di istana, ini di kandang domba. Kalau betul dia katakanlah orang kaya, mana buktinya? Dibalut dengan kain lampin. Maka orang-orang gak yakin dengan itu. Saudara dikasihi Tuhan, padahal itulah isi Injil. Itulah Injil sejati. Itulah Kristus. Saudara-saudara, kalau kita melihat lebih jauh, sebenarnya kalau dikatakan apa isi Injil sejati itu? Saudara, Injil sejati itu sering dikatakan dalam bahasa teologi, yaitu Injil segi empat atau Injil sepenuh. Mengapa dikatakan Injil segi empat? Mengapa dikatakan Injil sepenuh? Injil sepenuh atau Injil segi empat itu memang berbicara tentang Yesus. Dan isinya yang pertama adalah Yesus sebagai juru selamat. Jadi kalau ada ajaran di luar ini, itu adalah Injil yang palsu. Dan isi Injil sejati yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, adalah Yesus Kristus sebagai tadi. Ia penyembuh. Kalau nomor 1 dikatakan sebagai juru selamat, ia adalah juru selamat dunia, jelas. Tapi kalau ada juru selamat yang lain, itu palsu.
Jadi kalau ada orang berkata sudahlah tujuan kita sama, itu nggak sesuai Injil. Masih ada jalan lain, banyak jalan menuju Roma. Dari sudut sana, sudut sini, sudut sana bisa masuk ke Roma. Tetapi surga itu bukan Roma. Tidak. Di Roma itu sendiri banyak pembunuhan, tapi di surga keindahan. Walaupun itu semacam gambaran-gambaran saja. Tapi saudara, yang ketiga dikatakan Yesus itu adalah pembaptis Roh Kudus. Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Yesus tidak membaptis dengan air, tapi murid-muridnya. Tapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, supaya orang diurapi, murid-murid diurapi. Dan yang satu lagi saudaraku dikasihi Tuhan adalah Yesus Kristus, Raja yang akan datang. Yesus Kristus, Raja yang akan datang. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, karena begitu banyak pembahasan mengenai Injil sejati ini, waktu kita singkat saya batasi saja untuk membahas nomor 4 kita. Saudara dikasih Tuhan, lihat, inilah kehidupan kita. Inilah sesungguhnya isi Injil itu. Yang pertama, saudaraku, kita mesti yakin betul bahwa Yesus itu lahir. Jadi berbicara isi Injil itu dari lahir sampai dengan nanti kedatangan yang kedua kali, sampai berbicara surga dan neraka. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus lahir, kita yakini bahwa dia lahir turun ke dunia pertama sekali. Jadi kalau ada perkataan begini, Yesus Kristus kedatangan yang kedua kali, kapan kedatangan yang pertama? Yang pertama itu ketika lahir di Bethlehem, di mana orang akan rayakan seperti kita merayakan bulan Desember. Itulah kedatangan pertama. Artinya Yesus langsung menginjakkan kaki di bumi. Lalu kapan lagi ia akan injakkan kaki di bumi? Nanti. Kalau ada berita lain seperti itu, yang berita lain daripada yang ini, itu adalah Injil palsu, berita palsu. Jadi kabar Injil itu artinya kabar baik. Jadi kalau lihat Injil palsu, kabar baik yang palsu, kedengarannya itu baik tapi palsu, seakan-akan mantap tapi salah. Jadi sudah dikasih Tuhan berbicara, Yesus lahir, kemudian ia besar, ia melayani, ia disalibkan. Itulah berita Injil. Lahir, berkembang, melayani, atau sebelumnya dibaptis oleh Roh Kudus, lalu melayani, besar, 3 tahun, setelah itu mati, ditangkap dulu. Setelah ditangkap, dipukulin, bilur-bilurnya, ia terluka, maka dikatakan Yesus penyembuh. Yesus ada tadi. Maka kalau kita berdoa, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh, itu enggak sembarang kata-kata saudaraku. Itu bukan kata yang mata. Lalu ketika Yesus saudara dikasihi Tuhan, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari ketiga ia bangkit. 40 hari dia menampakkan diri, supaya murid-murid tidak ragu lagi, benar enggak yang dikatakan Injil itu, nubuatan itu, dia akan bangkit pada hari ketiga. Betul enggak? Bangkit dia. Lalu menampakkan diri 40 hari. Betul, ada. Lalu dia bilang kepada murid-murid pada waktu itu, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan imanmu itu, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan imanmu itu. Tunggu, kalian tinggal di sini, kalian tetap tinggal dalam imanmu. Maka pada hari yang ke-50 Penta, turunlah Roh Kudus. Dan dia bilang begini, mengapa ia harus pergi? Dia bilang, Yesus naik ke surga berkata begini, kalau aku tidak pergi,
penghibur itu enggak turun. Jadi saudaraku, Allah Bapa sekarang di surga, Yesus pun ada di surga, tapi di bumi ini ada Roh Kudus. Maka kita bisa seperti ini karena Roh Kudus. Ia memimpin, Ia membimbing, Ia menginsafkan dan lain sebagainya. Itu sebabnya kalau kita punya kesalahan, kita punya kekeliruan, lalu Roh Kudus bilang di hati kita begini, sebenarnya kamu tadi itu emosi sekali. Tapi ada yang berkata begini, tidak mau tahu. Padahal Tuhan bilang apa? Roh penurut, daging lemah. Makanya ketika Roh Kudus bilang, kau minta maaf, maka kita bisa memaafkan. Sebenarnya kau nggak begitu, maka kita boleh berubah. Tapi kalau nggak mau juga berubah, akan dilakukan seperti Firaun. Aku akan mengeraskan hatinya. Roh Kudus itu lembut. Jadi ia sekarang ada di bumi. Ia sekarang ada pada kita ini. Ia bersama-sama dengan kita. Maka dia bilang begini, Parakletos, aku mendampingimu. Sebelum engkau berjalan jauh, aku ada di depanmu. Dia di depan kita. Maka kita begini, ketika ada batu kerikil yang kecil, Tuhan bilang, jangan lewat situ. Kenapa? Bukan hanya batu besar yang bisa buat orang celaka. Batu kecil juga bisa buat orang celaka, terpleset. Tapi Tuhan bilang, anakku jangan lewat situ. Itu karena Roh Kudus ada sekarang. Maka oleh karena itu, sebagai orang percaya kita perlu dekat dengan Roh Kudus. Kita akan cepat sedikit. Sudah dikasih Tuhan. Masih gambar tadi. Nah sekarang Roh Kudus turun. Maka disebut itu dalam Injilnya Pak, ini masa gereja, masa anugerah, masa yang indah, kesempatan diberikan Tuhan kepada kita. Maka kesempatan ini mesti kita pakai. Jangan main-main dengan kesempatan yang diberi Tuhan ini, anugerah yang luar biasa. Inilah kesempatan. Kenapa? Kalau orang sudah meninggal, sudah mati, nggak ada lagi masanya, habis. Jadi sebenarnya hitung-hitungan dengan Tuhan itu masa hidup seperti ini, itulah masa gereja. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, masa gereja, masa anugerah ini yang zaman kita sekarang ini akan berlalu. Lalu nanti dia datang di awan-awan. Datang di awan-awan, tapi lihat, dia tidak sampai di bumi, dia di awan-awan saja. Maka nanti orang yang hidup akan diangkat. Orang yang mati, yang percaya seperti kita, kalau kita udah mati nanti Tuhan datang, kita akan diangkat juga. Jadi kalau nanti orang beribadah seperti ini, pas waktu bunyi sangkakala berbunyi satu-satu diangkat tuh. Dengan sekejap mata. Dalam tubuh kemuliaan, tidak pernah mati lagi. Tapi nggak siap, dia tinggal. Ia tinggal. Dan nanti mereka akan seperti ini. Orang yang tidak percaya Yesus akan dikubur sampai hari penghakiman, langsung masuk neraka. Apalagi mau diadilin, kan udah tahu berdosa, udah tahu nggak percaya, udah masukin aja. Kira-kira seperti itu. Lalu nanti sudah dikasih Tuhan, akan masuk nanti kita itu setelah Yesus datang di awan-awan itu, namanya masa kesukaran. Ini 3,5 tahun, 7 tahun masa kesukaran. Awal masa kesukaran, puncak masa kesukaran, dan akhir masa kesukaran. Nah di sini nanti kayak ada darah setinggi tukang kuda. Di sana ada pembunuhan. Di sana ada pengujian iman. Kenapa? Roh Kudus sudah diangkat. Ketika Yesus datang di awan-awan, Roh Kudus diangkat. Dia pulang. Nggak ada lagi di bumi di Roh Kudus nantinya. Sedangkan kitanya sekarang masih ada Roh Kudus mendampingi kita, masih sering salah kan? Apalagi sudah nggak ada Roh Kudus, lebih salah lagi. Saudara, nanti masuklah setelah nanti masa kesukaran itu berakhir, nanti Tuhan akan datangkan namanya kerajaan 1000 tahun.
dan iblis akan diikat 1000 tahun. Tapi 1000 tahun saja. Ini artinya banyak tahun. Ukuran Tuhan lah 1000 tahun ini, bukan ukuran kita. Tapi dikatakan selama 1000 tahun itu tidak ada lagi dosa, manusia hidup enak-enak, itu dipenuhi. Dan masih ada nanti di sana punya anak masih, tapi kita yang sudah diangkat ke surga enggak beranak lagi, enggak. Tapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi bagaimana dengan mereka, katakanlah yang tadi masih hidup seperti kita ini, hidup di bumi 1000 tahun, kan masih ada hidup. Jumlah mereka pun akan banyak. Dan ketika berakhir 1000 tahun, Tuhan bilang begini. Lalu iblis itu pergi ke Gog dan Magog, 4 penjuru bumi, untuk mengintai orang-orang yang mau akhir kerajaan 1000 tahun itu. Dan mereka berkumpul dan melawan Tuhan. Tapi ketika mereka melawan Tuhan, dikatakan apa? Namanya tahta aras putih. Dengan sekejap mata Allah menghancurkan mereka. Jadi saudara akan dihancurkan ini, mereka yang percaya, yang mereka yang dihancurkan Tuhan, mereka itu langsung masuk neraka. Antikris masuk neraka, iblis masuk neraka, malaikat yang jatuh masuk neraka. Orang-orang yang tidak percaya masih dikubur ini langsung masuk neraka. Yang tidak percaya Yesus adalah berita Injil. Yang tidak percaya pada Injil, yang tidak percaya berita tentang Kristus yang di Alkitab itu, masuk neraka menurut Alkitab. Tetapi saudaraku, orang-orang yang setia, hari 2 sudah kelompok 1 yang kita dibangkitkan sudah dalam tubuh kemuliaan, dan orang-orang yang hidup pada waktu itu, mereka akan dimasukkan namanya itu langit baru, bumi baru, ibu kotanya Yerusalem baru. Itulah yang mau kita tuju, saudara-saudaraku, Yerusalem baru. Di sana tidak ada lagi kutuk. Di sana hidup dengan indah menurut Alkitab. Di sana semuanya damai. Dan kita akan bisa bersukacita dengan Tuhan. Saudara, inilah tujuan hidup kita dan inilah isi Injil. Nanti yang lainnya kita bicara. Maka yang menjadi pertanyaannya, kalau kita sudah paham seperti ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Selagi masa anugerah ini, selagi kesempatan yang seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah berdiri pada iman yang kokoh, berdiri pada Injil, berdiri pada Kristus. Dikatakan begini, percayalah, Tuhan pasti akan. Kalau kita lihat uraian Pak Gembala kita di warta ini yang dia maksudkan. Dikatakan, Yesus telah mati betul, tapi dia akan datang. Dia katakan begini, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, itu Injil, iman. Masa hidup ini itulah yang perlu, kenapa setelah mati gak ada gunanya. Maka kalau ada di antara kita, katakanlah mungkin dengan salah saudara itu, katakanlah ada kesalahan, maafkan. Kenapa isi Injil begitu? Ampuni. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nanti ada mahkota, ada bema. Begitu diangkat ke surga, begitu diangkat lawan-lawan, Tuhan berikan mahkota pahala. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sepungkur dalam bait suci Allahmu. Luar biasa. Dan ia tidak keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan namaku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Keren. Nomor 2 yang harus kita lakukan, lakukanlah yang benar di hadapan Tuhan, bukan yang baik, yang benar. Beda. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ketika dia hidup, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Maksudnya apa di sini?
berat jadi orang Kristen itu. Mempertahankan iman itu tidak semudah mengatakannya. Engkau dan saya, kita bisa berkata ketika ada orang yang sakit, berkata kasihannya, mana buktinya? Begitu hati tersinggung langsung marah-marah, mana buktinya? Dulu kau berkata begini, sekarang mana buktinya? Tapi bagi kita, lakukan yang benar. Neraka dan surga itu urusan masing-masing. Saudaraku, ini isi Injil. Lalu yang ketiga yang kita lakukan, tetaplah berjuang dari Tuhan. Tidak ada yang sempurna kita di bumi ini, tapi Tuhan minta supaya berjuang. Maka dibilang kepada Paulus berkata begini, aku sebenarnya ingin melakukan yang baik, tapi yang kulakukan justru yang bertentangan. Tuhan bilang, ada duri dalam dagingnya, itulah hidup kita. Tapi walaupun demikian, tetaplah berjuang. Kenapa? Firman Tuhan berkata begini, semuanya itulah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Itulah Yesus. Baca sama-sama dulu, 1, 2, 3. Bahkan siapa menang? Itulah bagian kita dan itulah isi Injil. Maka saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, teguhkanlah imanmu dari iman kita dalam Injil yang sejati itu. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, waktu kita yang banyak. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan.